Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM 1901 2020 1032. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas sistem komunikasi dan jaringan optik yang diampu oleh Ibu Ruspa STMT. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu jurnal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penggunaan Antena Jamak MIMO 2x2, SIMO 1x2, dan SISO 1x1 terhadap performasi ortogonal frequency division multiplex access pada teknologi radio over fiber. Baik, sebelum itu ruang lingkup yang akan saya bahas di sini tentang pengaruh penggunaan teknik antena jamak SISO 1x1, SIMO 1x2, dan MIMO 2x2 terhadap kinerja OFDMA dengan teknologi radio over fiber. Nah, di sini analisis yang dilakukan meliputi parameter SNR, kapasitas kanal BER, dan link power budget. Nah, sebelum kita masuk ke analisisnya, terlebih dahulu kita masuk ke pengantar mengenai long-term evolution, atau lebih dikenal dengan jaringan 4G yang dikeluarkan oleh Third Generation Partnership Project. Merupakan jaringan dalam rangka mengakumulasi peningkatan penggunaan mobile data dan aplikasi baru multimedia yang memiliki bandwidth yang besar dengan kapasitas data yang tinggi dan QoS yang baik. Keseluruhan arsitektur LTE disebut dengan 3GPP Evolved Packet System yang terdiri dari 4 bagian, yaitu User Equipment, Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network, Evolved Packet Core, dan interface jaringan. Nah, yang kedua itu mengenai multi-input, multiple output orthogonal frequency division multiplex access pada long-term evolution. Nah, sini OFDMA merupakan metode atau akses jamak yang digunakan pada kanal downlink LTE melayani multiple user yang dialokasikan dalam banyak subcarrier yang terdiri acak. Sejumlah subcarrier yang berbeda dinyatakan pada frekuensi yang sama untuk penggunaan yang berbeda. Nah, di sini ada gambar tentang mengenai skema spatial multiplexing. Nah, di mana pada gambar 1 itu merupakan ada aliran data berlajuan tinggi dipecah menjadi sejumlah aliran paralel sesuai dengan jumlah antena pemancar dengan laju rata-rata 1/m dan laju data aslinya dengan bandwidth yang sama sehingga lebih efisien. Selanjutnya mengenai radio over fiber. Nah, di mana radio over fiber adalah teknologi baru yang mengintegrasikan antara teknologi nirkabel dan kabel. Nah, sinyal dari BSC menuju BS atau RAU ditransmisikan melalui media serat optik yang kemudian sinyal tersebut ditransmisikan ke penerimaan menggunakan penetransmisian secara nirkabel. Berikut adalah gambar arsitektur radio over fiber. Nah, di mana pada gambar 2 ini menjelaskan sinyal yang dihasilkan oleh BSC berupa sinyal RF yang kemudian dimodulasi langsung oleh modulasi optik. Nah, dengan sumber optik berupa laser. Setelah itu sinyal optik tersebut dikirim ke BS atau RAU menggunakan serat optik. Kemudian sinyal optik tersebut diubah kembali ke dalam bentuk sinyal RF oleh demodulator RF yang sebelumnya sinyal optik dikuatkan secara GOP. Sinyal dalam bentuk RF tersebut kemudian ditransmisikan secara nirkabel melalui antena hingga ke sisi portable unit atau user equipment. Di dalam UE kemudian terjadi proses demodulasi sinyal RF menjadi frekuensi baseband. Selanjutnya ada performasian sistem MIMO OFDMA pada teknologi radio over fiber. Nah, terlihat pada gambar menjelaskan tentang gambar tersebut merupakan gambar konfigurasi MIMO OFDMA pada teknologi radio over fiber. Pertama ada redaman propagasi ruang bebas. Gelombang radio pada ini bekerja pada kondisi NLOS, maka path loss dengan menggunakan pemodelan RSIC dan ditentukan dengan persamaan berikut. Ke persamaan satunya bisa kita lihat. Selanjutnya ada signal to noise ratio. Teknologi radio over fiber tersebut dua macam propagasi, nirkabel dan kabel, sehingga SNR sistem radio over fiber adalah
sebagai berikut. Yang satu bentuknya seperti ini, itu pula bentuknya seperti ini. Dia dua sistem, yang satu nirkabel dan kabel. Kemudian ada kapasitas kanal sistem dipengaruhi oleh SNR, bandwidth sistem, dan jumlah antena pemancar berdasarkan teorema Shannon. Kapasitas kanal dapat diperoleh dengan persamaan berikut. Jadi ini adalah persamaan teorema Shannon. Kemudian perhitungan Baire dipengaruhi oleh EB atau NO yang dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi ini merupakan Baire menggunakan sistem dengan teknik modulasi 64 QAM yang dapat dihitung dengan persamaan berikut ini. Selanjutnya ada link power budget. Parameter link power budget pada ROF terdiri dari perhitungan link power budget di sisi nirkabel dan kabel. Nah, perhitungan link power budget di sisi kabel fisik adalah sebagai berikut. Ini merupakan rumus perhitungan dari link power budget di sisi nirkabel. Kemudian kita lanjut ke pembahasannya. Yang parameter yang pertama itu tentang analisis signal to noise ratio pada radio over fiber dengan penerapan MIMO OFDMA. Nah, di sini terlihat pada gambar perhitungan SNR pada teknologi radio over fiber tidak di kanal dengan media serat optik yang dipengaruhi oleh lossless optik dan noise optik dan kanal nirkabel pada kondisi NLOS yang dipengaruhi oleh redaman propagasi ruang bebas. Nilai SNR dipengaruhi oleh perhitungan menggunakan persamaan 2 dan 4, di mana nilai SNR sistem dipengaruhi oleh cyclic prefix. Kemudian dilakukan perhitungan dengan persamaan 5 untuk mengetahui pengaruh penggunaan teknik antena jamak terhadap SNR sistem. Nah, jadi persamaan-persamaan tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian pada gambar 5 itu grafik pengaruh penggunaan teknik antena jamak terhadap SNR sistem pada jaringan yang berbeda untuk panjang gelombang 1550 nanometer dan 1310 nanometer, di mana menggambarkan bahwa semakin jauh jarak antar pemancar dan penerima, maka nilai SNR sistem semakin turun. Contohnya untuk penggunaan MIMO 2x2 pada jarak UE dan NODB 500M, nilai SNR 26,001 dB, dan jarak UE dan NODB 3000 meter, nilai SNR-nya sama dengan 16,08 dB. SNR sistem saat digunakan panjang gelombangnya adalah 1500 nanometer. Nilai SNR sistem lebih tinggi daripada saat digunakan pada gelombang 1310 nanometer. Contohnya pada MIMO 2x2 saat panjang gelombang 1550 nanometer, nilai SNR sistem 26,001 dB, dan saat panjang gelombangnya 1300 nanometer, nilai SNR sistem 23,687 dB. SNR sistem terbesar saat menggunakan antena SIMO 1x2, yaitu sama dengan 52,002 dB pada jarak UE dan NODB 500 meter. Selanjutnya analisis kapasitas kanal pada radio over fiber dengan penerapan MIMO OFDMA. Jadi di sini ada perhitungan analisis kapasitas kanal sistem antena jamak menggunakan teorema Shannon yang terdapat pada gambar persamaan 6. Nah, pada gambar persamaan 6 ini dijelaskan bahwa semakin jauh jarak antara UE dan NODB, maka nilai kapasitas kanal sistem semakin kecil. Contohnya pada MIMO 2x2 saat jarak UE dan ENB 500 meter, kapasitas kanal sistem sama dengan 8,149 Gbps. Dan saat jarak UE dan ENB 3000 meter, kapasitas kanal sistem 5,072 Gbps. Kemudian kapasitas kanal sistem dipengaruhi oleh panjang gelombang pada jarak yang sama. Penggunaan MIMO 2x2 saat digunakan panjang gelombangnya sebesar 1550 nanometer, nilai kapasitas kanal sistem 8,149 Gbps. Nah, lebih kecil daripada saat digunakan panjang gelombang
1310 nanometer dengan nilai kapasitas kanal sistem 8,492 Gbps. Kemudian nilai kapasitas kanal sistem terbesar saat penggunaan antena MIMO 2x2 dengan panjang gelombang 1310 nanometer dan jarak UE dan NODB 500 meter sebesar 8,492 Gbps. Selanjutnya analisis bit error rate pada radio over fiber dengan penerapan MIMO OFDMA. Nah, di sini analisis perhitungan nilai BER dengan teknik modulasi 64 QoM berdasarkan persamaan 8 dan sebelumnya dilakukan perhitungan AB per NO pada persamaan 7, maka sanan yang terdapat pada persamaan 6. Berikut adalah grafik pengaruh penggunaan teknik antena jamak terhadap BER sistem pada jarak yang berbeda untuk panjang gelombang 1550 nanometer dan 1310 nanometer. Nah, pada gambar 7 dijelaskan bahwa semakin jauh antara UE dan ENB, maka nilai BER sistem akan semakin meningkat. Kemudian dilanjutkan dengan analisis link power budget pada radio over fiber dengan penerapan MIMO OFDMA. Di sini adalah perhitungan link power budget pada radio over fiber dari perhitungan di kanal seroptik dan nirkabel. Parameter ini untuk mengetahui berapa daya yang dapat diterima di sisi pengguna. Adapun hasil simulasi dan analisisnya sebagai berikut. Pada gambar 8 itu merupakan grafik pengaruh penggunaan teknik antena SISO 1x1 terhadap daya tampung yang diterima pada jarak yang berbeda untuk panjang gelombang 1310 nanometer dan 1550 nanometer. Kemudian pada gambar 9 ini grafik pengaruh penggunaan teknik antena SIMO 1x2. Kemudian gambar 10 ini pengaruh penggunaan teknik antena MIMO 2x2 terhadap daya yang diterima jarak yang berbeda untuk panjang gelombang 1310 nanometer dan 1550 nanometer. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai jurnal saya mengenai analisis pengaruh penggunaan antena jamak MIMO 2x2, SIMO 1x2, dan SISO 1x1 terhadap performa orthogonal frequency division multiplex access pada teknologi radio over fiber. Mohon maaf atas salah dan silap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.